Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Bapak sedang melakukan ujian praktek pembelajaran uji kinerja PPG 2021. Bapak cek kehadiran dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa, yang masuk siapa? Bapak sebutkan. Ajis hadir. Oke. Muhaimin hadir. Muhammad Idris hadir. Muhammad Imam Ghazali hadir. Muhammad Sauki Reza hadir. Nabila Maharani, Nadila izin keluar ya. Nafisati Zahra sama Nadila. Oke, tidak apa-apa, ada keperluan mendadak. Siti Maryam, Serli Nur Auliani, Vika Maulida, terakhir Wilda Fikri Astuti. Nah, oke, baik. Ada 2 siswa yang sedang izin karena ada keperluan mendadak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penawaran. Penawaran. Kemarin kita sudah membahas materi yang pertama tentang permintaan. Materi pertama kita bahas tentang permintaan yang kemarin, permintaan atau demand bahasa Inggrisnya. Kemudian ada penawaran, nanti disambungkan kita sampai ke sini, ini nyambung dengan ini permintaan. Penawaran itu nanti gabungan dari sini. Ada harga pasar dan harga keseimbangan. Hari ini kita membahas tentang penawaran. Kemarin tentang permintaan. Kita ulas kembali materi tentang permintaan di pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu atau yang masih ingat tentang pengertian permintaan? Wilda, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dalam berbagai tingkat harga dalam waktu dan pasar tertentu. Yang dimaksud waktu tertentu tersebut adalah suatu periode di mana keadaan ceteris paribus, keadaan di luar harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta dianggap tetap atau Oke, selanjutnya ada yang masih ingat atau tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Permintaan, ya. Harga barang yang bersangkutan, harga barang lain yang berkaitan dalam penggunaan, Ya. tempat, barang pengganti, pendapat, intensitas kebutuhan, selera, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang akan datang, kualitas barang, adat atau kebiasaan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya hukum permintaan. Ada yang tahu tentang hukum permintaan? Zara. Permintaan jika harga suatu barang naik maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Ya. Sebaliknya jika harga barang tersebut turun maka jumlah permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Oke. Jadi kalau permintaan itu sekali lagi posisikan kita sebagai pembeli atau konsumen meminta barang apa di pasar atau di supermarket. Permintaan kita posisikan sebagai pembeli atau konsumen. Sedangkan kalau nanti di pembahasan penawaran posisikan kita sebagai penjual atau produsen. Nah, terakhir materi kemarin tentang kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Ada yang tahu? Ya. Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara titik harga dengan jumlah barang yang diminta. Untuk dapat menggambar kurva permintaan, terlebih dahulu dibuat daftar skedul permintaan. Oke. Kita harus tahu dulu tentang
tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuannya kalian atau peserta didik atau siswa diharapkan mampu memahami konsep dari penawaran, konsep pengertian dari penawaran, kemudian mampu mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian mampu mendefinisikan bagaimana itu hukum penawaran, selanjutnya nanti mampu menggambarkan tentang kurva penawaran. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Pertama, mengukur di awal pengetahuan kalian tentang penawaran. Nanti Bapak kirimkan lagi setelah pembelajaran itu tentang post-testnya, mengukur hasil dari pembelajaran kali ini. Oke, sebelum masuk ke materi ini, Bapak kasih waktu, ya. Bapak kasih waktu kalian cari sumber, cari materi, cari referensi materi tentang yang akan kita bahas sekarang tentang penawaran. Dari hasil pencarian atau penggalian informasi atau referensi tentang materi penawaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ada yang bisa menyebutkan atau silakan untuk membacakan hasil dari pencarian informasinya. Yang tahu tentang pengertian penawaran, siapa? Silakan maju ke depan. Sudah ditulis di buku masing-masing kan? Pengertian penawaran? Ya, silakan maju. Silakan, Mam, bacakan apa yang dimaksud dengan penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan dalam berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Oke, cukup. Jadi itu pengertian penawaran, nanti Bapak lanjutkan lagi pembahasannya. Yang kedua, hasil dari pencarian informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Silakan maju. Bacakan hasil analisanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya satu, Harga barang itu sendiri, ya, harga barang lain, ya, biaya produksi, ya, perkiraan harga di masa yang akan datang, betul, pajak atau subsidi, ya, terus, teknologi, ya, jumlah produsen atau penjual, ya, terus, harapan akan mendapatkan laba, ya, tampak, terus, faktor ekonomi, 9. Faktor-faktor non ekonomi. Ya, silakan duduk. Terima kasih yang sudah mencari informasi tentang hukum penawaran. Silakan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh para produsen. Ya. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi, yang sudah tahu tentang kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga. Oke. Simple dan tepat sekali. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin
seperti pakaian, sepatu, buku, tas, dan lain-lain. Itu namanya barang. Bapak tanya lagi, kalau jasa, masih ingat ya, kalau jasa itu seperti apa? Contoh jasa itu adalah misalnya tukang ojek, tukang angkot, jasa kurir, itu juga termasuk jasa. Tukang bangunan, terus apalagi tukang jahit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Bagannya seperti ini. Nah, harga barang itu sendiri jelas. Kalau harganya lagi naik, perhatikan, harganya lagi naik. Sekali lagi, penawaran kita posisikan sebagai penjual atau produsen. Kalau harganya naik, itu kira-kira penjual menawarkan yang banyak apa yang sedikit? Harganya lagi mahal. Harganya lagi mahal. Saya sebagai penjual nih, jual yang sedikit atau banyak? Banyak. Yang banyak. Ya, keuntungan yang didapat juga banyak. Maka harga barang itu sendiri mempengaruhi penawaran. Kalau harganya lagi turun, berarti penawarannya sedikit atau turun atau berkurang. Paham? Perhatikan, harga barang lain. Kalau harga barang lainnya lagi naik, maka kita menaikkan lagi harganya. Atau kalau tidak menaikkan harganya, kita menambah penawarannya. Ya, sama ini. Kalau harga barang lainnya naik, berarti penawaran yang kita tawarkan lebih naik lagi. Paham sampai sini? Biaya produksi. Biaya produksi, kalau biaya produksinya itu kecil, maka harganya bisa lebih murah. Kalau dijual lebih mahal, lebih besar harganya, berarti kita tawarkan sebanyak-banyaknya karena biaya produksinya murah atau kecil. Paham gak nih? Paham ya? Harusnya kalian sudah masuk nih logikanya nih. Teknologi tadi sama dengan biaya produksi. Kalau teknologinya sudah canggih, maka bisa mengefisienkan biaya produksi. Begitu. Pajak atau subsidi. Perkiraan harga di masa yang akan datang, jumlah produsen atau penjual, harapan akan mendapatkan laba, faktor-faktor non-ekonomi. Paham sampai sini ya? Paham? Kalau paham, Bapak lanjutkan dulu. Nah, yang tadi dibacakan oleh siapa namanya? Reja, Muhammad Syauqi Reja. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh para produsen atau penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen. Nah, jadi jelas tadi sama kayak faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pada saat harganya tinggi, maka jumlah barangnya yang ditawarkan semakin banyak atau naik juga. Kalau harganya turun, semakin rendah harganya berarti kan turun. Jumlah barang yang ditawarkan turun atau lebih sedikit. Paham ya? Karena kalian sudah mencari referensinya, Bapak harapkan jauh lebih paham. Yang terakhir ada kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga. Sama kayak kemarin kurva permintaan. Nah, kalau kurva permintaan itu jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Kalau penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Bedanya ini saja dalam berbagai tingkat harga tertentu.
kalian coba diskusikan, atau sebelum ini Bapak putarkan dulu materi penawaran tentang penawaran. Nanti kalian Bapak tugaskan cara membaca tabel penawaran atau kurva penawaran. Ya, nanti kalian diskusikan lagi, kalian belajar cara membaca. Pertama membuat kurva penawaran dulu, kemudian cara membaca kurva penawarannya. Penawaran dan kurva penawaran. Di bagian pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum penawaran. Sekali lagi saya ingatkan, kita posisikan diri kita sebagai seorang penjual atau seorang produsen agar lebih mudah dalam memahami hukum penawaran ini. Ada sebuah ilustrasi. Dari dua ilustrasi inilah kemudian muncul hukum penawaran yang berbunyi, jika harga suatu barang atau jasa naik, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan juga akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan juga akan turun. Inilah bunyi hukum penawaran. Nah, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen ataupun penjual pada berbagai tingkatan harga. Bentuk kurvanya seperti ini. Pada sumbu vertikal merupakan sumbu P yang menunjukkan berbagai tingkatan harga. Sedangkan sumbu yang horizontal menunjukkan sumbu Q yang berarti jumlah barang yang ditawarkan. Di data ini maka kita buatkan kurva penawarannya. Ya, di kondisi A ketika harganya 500, maka jumlah roti coklat yang ditawarkan adalah 0. Sehingga kurva pada kondisi A berada di titik A, yaitu di sini. Ya, di mana harganya 500 tetapi kuantiti yang ditawarkan adalah 0. Kemudian ketika kondisi B harga mengalami kenaikan menjadi Rp1.000, maka jumlah penawaran roti coklat juga mengalami kenaikan, yaitu dari 0 ke 2. Sehingga kurva penawarannya dapat ditunjukkan pada titik B. Ketika harga 1.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 2. Sehingga dari kondisi ini bisa ditarik kurva penawaran dari titik A sampai ke titik F. Nah, inilah kurva penawaran atau kurva QS. Membuat atau kurva seperti ini, tabelnya seperti ini, kurvanya seperti ini. Cara membacanya bagaimana? Silakan didiskusikan, dipelajari, ya. Bacanya itu harganya dulu. Contoh J, pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 0. Pada saat harga 1.000, jumlah barang yang ditawarkan 2. Pada saat harga 1.500, harga barang yang ditawarkan, bisa kan? Oke. Kurva penawaran silakan dibaca J. Pada harga 500, Jumlah barang yang ditawarkan pada harga 1.000, jumlah barang yang ditawarkan. dua. Terus geser J. Pada harga Pada harga 1.500,
Tunjukin pada harga 1.000. Pada harga 1.002. Jumlah barang ditawarkan. Iya. Terus pada harga 500. jumlah barang ditawarkan. 4. Ya. Terus lanjutkan pada harga Pada harga 1.200. jumlah barang ditawarkan. 6. Ya. Terus pada harga 2.500. Jumlah barang ditawarkan. 8. Pada harga 500. 3.009. Jumlah barang ditawarkan. Oke, tepuk tangan untuk Babi. Pada harga 500 jumlah barang yang ditawarkan 0. Ya. Terus Pada harga 1.000 jumlah barang yang ditawarkan 2. ya. Terus Pada harga 1.500 barang yang ditawarkan 4. oke. Pada harga 2.000 barang yang ditawarkan 6. Ya. Terus Pada harga 2.500 barang yang ditawarkan 8. ya. Pada harga 3.000 barang yang ditawarkan 10. Oke, tepuk tangan buat komunitas. Sudah sangat lancar, lebih bagus lagi. Pada harga 1.000 menandakan 2. Ya. Pada harga 1.200 menandakan 4. Oke. Pada harga 2.000 menandakan 6. Ya. Pada harga 2.500 menandakan 8. Oke. Pada harga 3.000 menandakan 10. Oke, tepuk tangan lagi untuk pada harga 500. Pada harga 500, Jumlah barang jumlah ditawarkan. barang ditawarkan 0. Iya. Pada harga 1.000, jumlah barang ditawarkan 4. Oke, bagus. Terus Pada pada harga. pada harga 1.500, barang ditawarkan 4. Oke. Pada Harga. harga 2.000, barang ditawarkan 6. Ya. Pada harga 2.500, barang ditawarkan 8. Oke. Pada harga 1.000, barang ditawarkan 3.000, Ya. barang ditawarkan 10. Oke, terima kasih Nabila, sangat bagus sekali. Selanjutnya, ya. Oke. 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 Satu lagi. Pada harga. Oke, tepuk tangan lagi buat Nabila juga. Pada harga 500, ditawarkan 0. Ya. Pada harga 1.000, jumlah barang ditawarkan 2. 1.500, pada harga 1.500, jumlah yang ditawarkan 4. Ya. 2.000. Pada harga 2.000, jumlah yang ditawarkan 6. Ya. 2.500, jumlah yang ditawarkan 8. Oke. 3.000, jumlah yang ditawarkan 10. Oke, tepuk tangan untuk Dara. Selanjutnya ada ya. Baik. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Siti Maryam. Silakan dibaca kurva penawarannya. Pada harga 500, barang yang ditawarkan 0. Oke. Pada harga 1.000, barang yang ditawarkan 2. Terus. Barang pada harga 1.500, barang yang ditawarkan 4. Oke. Pada harga 2.000, barang yang ditawarkan 6. Pada harga 2.500, barang yang ditawarkan 8. Pada harga 3.000, barang yang ditawarkan 10. Oke, tepuk tangan untuk Siti, sangat jelas sekali. Yang ditawarkan. Oke.
Barang yang ditawarkan. Barang yang ditawarkan Oke. Pada harga. pada harga 2.000, barang yang ditawarkan 6. Oke. Pada Pada harga harga 2.500. 2.500 dan harga yang ditawarkan 8. Oke. Terakhir. 3.000. Pada harga 3.000. Harga 3.000 yang ditawarkan 10. Oke, tepuk tangan untuk tidak. Jadi kalian Bapak anggap sudah memahami materi tentang penawaran. Bapak ulang lagi pembahasannya, kesimpulannya. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran yaitu pada saat harganya naik maka penawarannya akan naik. Sedangkan kalau harganya turun, kita sebagai penjual atau produsen maka penawarannya akan turun. Baik ya. Di terakhir pembelajaran Bapak nanti kirimkan post testnya seperti biasa di WA Group. Kemudian untuk membaca-baca materi tentang penawaran menggali informasi, Bapak juga kirimkan video pembelajarannya. Nanti kalian bisa cek di YouTube. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang harga, keseimbangan, dan pasar. Terakhir, menutup pembelajaran, kalian tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Di tanggal 17, sekarang 18 Agustus ini, semangat kemerdekaan harus tetap kita jaga. Kalian sebagai penerus pejuang kemerdekaan harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Oke, menutup pembelajaran, silahkan kalian pimpin doa terlebih dahulu. Jadi silakan pimpin doa. Nanti jangan dulu bubar, ada pengarahan sedikit lagi. Silakan tutup doa dulu, Tris. Untuk belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya. Bapak akhiri